Bagaimana supaya kita mendapatkan nikmat membaca Al-Quran? Posisikan kita di hadapan Allah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sampai ayat itu dibaca, Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma ummati ummati. Duh, di mana umatku berada nanti di akhirat? Berapa persen yang selamat, berapa persen yang celaka? Terbayang Rasulullah kalau sekiranya nanti di akhirat melihat ada umatku yang celaka. Semoga yang termasuk dirindukan Rasulullah. Sehingga nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Rasulullah. Allahumma syurna ma'ana bikal Mustafa. Ya, membaca Al-Quran bagaimana supaya terasa gitu, ruh kita betul-betul bertambah, berkualitas. Ruh itu tidak pernah berdosa, itu tidak pernah menyimpang. Yang menyimpang itu jasad, nafsu, akal. Manusia terdiri dari 5 unsur: ruh, qalbu, jasad, akal, nafsu. Ruh enggak pernah menyimpang. Kalau ruh itu bagaimana? Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Kau bertanya tentang ruh, itu mau urusan Rabbku. Enggak ada uraian tentang ruh ya. Yang jelas ruh itu vital bagi kita agar kita berada dalam lurus. Qalbu diisi dengan keimanan, akal diisi dengan ilmu, jasad diisi makanan yang halal, minuman yang halal, dan nafsu digiring untuk supaya mencari kenikmatan yang pasti. Ketika kita membaca Al-Quran, yakin betul yang kita baca firman Allah. Firman Allah berarti kita sekarang sedang berada di hadapan Allah dan sekarang sedang menghadap kepada Allah. Orang yang membaca firman Allah dengan niat ikhlas berarti dia sedang disayang oleh Allah. Syukuri. Dan apabila kita sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmati. Ngerti enggak ngerti? Nikmati. Tapi saya mah kalau baca Quran baru aja setengah halaman udah terbayang banyak urusan. Sampai ditutup akhirnya setan berhasil mengganggu. Orang sedang dekat dengan Allah, setan akan berjuang untuk supaya menjauhkannya. Maka lanjutkan ketika kita membaca Al-Quran baru 1 halaman. Aduh banyak urusan, ini belum selesai, itu belum selesai. Lanjutkan. Sampai setan pergi akan dirasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Dan kalau sudah terasa nikmat, pelihara kenikmatan tersebut. Tapi saya nggak ngerti, ada maknanya enggak? Al-Hadis menyebutkan, siapa yang baca 1 huruf, ada maknanya enggak 1 huruf? Membaca Alhamdulillah baru al, langsung wudu, langsung duduk, al, mati. 2 huruf dapat nilai. Atau baru al, pingsan, udah dapat nilai dari Allah. Al gak ada artinya, tapi punya makna. Nah kemudian itu pertama. Kedua, ketika kita memang berupaya untuk memahami, walaupun belum sampai ke tingkat ahli bahasa Arab, tetapi terjemahan pun sangat membantu. Namun kita yakini bersama bahwa terjemah bukan firman Allah, tapi membantu kita untuk memahami firman Allah. Melalui terjemah dipahami dan tempatkan diri kita di mana saat ini. Segala puji bagi Allah. Kalau begitu jangan sekali-kali saya ingin dipuji dong. Segala puji bagi Allah. Kalau begitu semua yang terpuji pada diri saya bukan milik saya, tapi amanat dari Allah. Segala puji bagi Allah. Ada orang yang memuji saya, bukan saya yang terpuji, tapi Allah. Itu tadabbur namanya. Ruhiyah itu seperti itu. Makanya orang yang rajin membaca Al-Quran, enggak mungkin dia cari-cari pujian orang. So, berkali-kali kita memuji Allah dan bertasbih kepada Allah. Bahkan ada urutan tasbih. Surat 17, Subhanalladzi asra bi'abadihi. Maha suci Allah, sumber tasbih adalah surat Al-Isra. Kemudian dalam surat Al-Hadid,
Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi. Telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan bumi. Pakai dan bumi. Lanjutannya, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kalau tadi wal ardi, sekarang wa ma fil ardi. Telah bertasbih kepada Allah apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Kalau tadi tidak pakai apapun yang di bumi, tapi yang di bumi juga. Berarti masih menyatu langit dan bumi. Setelahnya terpisah, disebut dalam surat berikutnya Al-Hasyr, As-Saff, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kalau itu sudah bertasbih, apakah sekarang langit dan bumi bertasbih? Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Sekarang pun bertasbih. Kalau yusabbihu dengan kata kerja sekarang, sabah kata kerja lampau. Ya. Subhana tanpa lampau, tanpa sekarang, selamanya. Itu urutannya tuh. Surat 17, 62, 60 dan selanjutnya sampai kepada surat Al-Jumu'ah yusabbihu, At-Taghabun yusabbihu. Kini tiba saatnya buat engkau sabbih, bertasbihlah kamu. Nyatakan hanya Allah Maha Suci. Itu adalah dalam rangka kita tadabbur, menghayati, menanamkan ruh Al-Quran. Berarti kalimat tasbih nyatakan saya tidak suci, tidak bersih. Apabila ada orang yang menegur, emang saya banyak dosa. Tapi kalau tanpa Al-Quran, ketika ditegur, enak aja kamu negur saya, kamu juga banyak salah. Tapi kalau orang yang baca Al-Quran ditegur, alhamdulillah engkau mengingatkan saya. Dan saya doakan semoga engkau juga suci di hadapan Allah, bersih di hadapan Allah. Ada seorang ahli ibadah, tengah malam dia berdoa. Cuma syairnya dalam surat Al-Muluk, belum saya munculkan ya. Dalam surat Al-Muluk saya tampilkan ada ungkapan seorang ahli ibadah, ahli Al-Quran. Dia menghadap kepada Allah dengan kalimat, yadhunnun nasu bi khairan wa inni lasyarrun nas illam ta'fu anni. Ya Allah, banyak orang yang menganggap aku orang baik, orang bersih. Padahal aku adalah orang yang terburuk di hadapan engkau, kecuali kalau engkau memaafkan aku. Ya. Yadhunnun nasu bi khairan wa inni lasyarrun nas illam ta'fu anni. Itu syairnya ada sekitar 10 bait. Saya masukkan di dalam tafsir surat Al-Muluk. Jadi bagaimana supaya kita mendapatkan nikmat membaca Al-Quran? Posisikan kita di hadapan Allah. Kemudian diupayakan kalau ada kata yang dapat kita jadikan sebagai kunci, silahkan resapi, bahkan boleh diulang-ulang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalimat maghfirah, aduh berat sekali, aku ini banyak dosa, ingin mendapatkan ampunan. Sampai di situ kita ulang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Masih belum terasa keseluruhan, ikut serta jasadnya, akalnya, diulang lagi. Silakan. Rasul juga biasa mengulang-ulang ayat. Jadi salah satu cara untuk menjiwai atau untuk menanamkan ruhiyah kita, meningkatkan ruhiyah kita saat membaca Al-Quran, silahkan diulang-ulang. Selama bacaannya sedang sendirian. Tapi kalau sedang jadi imam, lihat makmum dulu. Kalau makmumnya ngerti, mungkin mereka senang saja mendengarkan imam membaca mengulang-ulang. Tapi kalau makmumnya nggak ngerti, mungkin nges atuh. Nah, bisa begitu kan. Udah bosan diulang-ulang. Kabur nanti. Dan Rasulullah SAW pernah di malam hari membaca surat Al-Maidah sampai kepada ayat 118, beliau ulang-ulang, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sampai ayat itu dibaca, Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma ummati ummati. Baca lagi ayat, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allahumma ummati ummati. Kenapa? Sekiranya engkau ya Allah mau menyiksa mereka, semua mereka hambamu. Dan sekiranya engkau mau mengampuni mereka, sungguh engkau maha perkasa, maha mulia, maha bijaksana. Ya Allah umatku, ya Allah umatku. Apa maksudnya? Ayat itu mengingatkan Rasulullah SAW membaca umat.
Duh, di mana umatku berada nanti di akhirat? Berapa persen yang selamat, berapa persen yang celaka? Terbayang Rasulullah kalau sekiranya nanti di akhirat melihat ada umatku yang celaka. Dan bahagia ketika melihat umatku yang bahagia, yang senang. Makanya di hadapan sahabat Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana." Aku sangat berharap kalau aku mendapatkan kesempatan bertemu dengan ikhwan kita. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Bukankah kami ikhwan engkau? Siapa yang engkau maksudkan ikhwan kita?" Rasul bersabda, "Bal antum ashabi, ikhwanuna lam ya'tu ba'du." Beliau bersabda, kalian bukan sekadar ikhwan tapi sahabat. Yang kumaksudkan ikhwan kita adalah belum hadir, belum lahir. Di mana mereka berada? Di ruangan ini insyaallah. Semua kita semoga yang termasuk dirindukan Rasulullah. Sehingga nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Rasulullah. Allahumma syurna ma'a nabikal Mustafa. Ya, semoga Allah mengizinkan kita bertemu dengan Rasulullah.